Oke, mari kita belajar lanjutan pembelajaran. Yang ini kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa absensinya ya, sebagai bukti autentik. Oke, lanjutan rumus umum turun fungsi. Iya, minggu semalam sudah contoh 1, ini contoh kedua. Tapi dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, contoh 2. Tentukan turunan dari fx sama dengan 2x ditambah 5. Jadi sini sudah ada 2 bentuk. Maksudnya 2 angka ya, 2 angka 2x dan 5. Kalau contoh 1 semalam kan 2x saja. Ya, ada tambahan 5 ya. Oke, pembahasan. Ya. Pembahasannya kita buat di sini. Dapat ditulis dengan, nah kan ada lambang-lambang minggu semalam Bapak sampaikan. Y aksen, ini X aksen semalam, minggu kemarin kan dy per dx. Nah ini saya buat Y aksen ya, perhatikan itu ya. Oke, jadi di sini limit delta Y per delta X, di mana delta X mendekati 0 sama dengan limit fx. Ini kan bentuk umumnya seperti biasa, bentuk umumnya. Nah, karena di sini ada soal fx sama dengan 2x ditambah 5. Perhatikan. Nah, di sini limit 2a, ini 2, ini 2-nya. Oke. Nah, x-nya ini adalah ini, x ditambah delta x. Jadi ini 2, x-nya ini adalah x ditambah delta x. Ini dia kan, x. Ingat ya, x, ini dia. Ditambah, tambahnya ini kan 5, ini dia. Dah, ini kan tanda warna kuning ini kurang kan? Nah, ini saya buat di sini untuk menandai aja. Nah, si fx ini fx kan adalah 2x ditambah 5 ini dah, 2x ditambah 5. Nampak kan? Nah, per delta x di mana delta x mendekati 0 sama dengan ini dia. Hasilnya mana? Ini kita akan ini sepertinya 2 dikali x, 2x. 2 dikali delta x sama dengan 2 delta x, terus ditambah 5. Ini dia, dibuka aja kurung ini. Kalau udah kita kalikan, ini kita buka, ini dia. Oke, ini tanda kurang nih ya, tanda kurang nih. Atau saya buat kuning sini supaya apa ya, tapi udahlah, kurang. Nah, kita buka. Nah, ketika kita buka kandangnya ini atau kurungnya ini, maka ini menjadi negatif. Ini dia 2x kan, ini dia. Kita buka jadi negatif. Nah, ini positif kan, jumpa negatif. Ingat ya aturan yang lewat-lewat. Jadi negatif dia. Jadi kalau dibuka kurungnya ini dia jadi negatif. Oke, per delta x di mana delta x mendekati 0. Oke, ini sama dengan limit 2x ini ya tadi ya. 2 delta x ditambah 5 kurang 2x kurang 5 per delta x di mana delta x mendekati 0. Oke, karena sudah kita dapat dari perkalian ini, maka kita yang sejenis terus bangsa ini kita bisa kurangkan ya, 2x dengan negatif 2x berarti 2x dikurang 2x 0. Oke, selanjutnya positif 5 dikurang 5 iya, sama dengan 0. Maka apa yang terjadi? Ya inilah dia. Sama dengan limit yang tinggal 2 delta x per delta x. Inilah dia. Nah, karena dia sama ini, maka ini kita delta x sama delta x kita matikan. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya ini? Yaitu 2. Jadi y aksen. Jadi fungsi fx sama dengan 2x ditambah 5. Turunannya adalah atau y aksen sama dengan 2. Jadi ini dia hasil dari turunannya. Jadi tentukan turunannya dari 2x tambah 5 adalah 2. Ini dia. Ini cara jalannya. Oke, sampai sini saya anggap anak-anak bisa. Oke, masuk kita ke contoh 3. Ya, tentukan turunan dari fx sama dengan x kuadrat
dikurang X ditambah 2. Ini udah ada pangkat ya di sini. Ya makin lama makin mendekati sulit kan gitu. Tapi enggak lah. Saya anggap anak-anak bisa. Oke, pembahasan. Dapat ditulis dengan, nah ini saya ubah lagi ya, F aksen X. Nah, seperti ini bisa. Tadi kan Y aksen. Nah, ini saya buat Y aksen X. Jadi bisa aja ya, semacam diturunkan ini. Oke, sama dengan limit delta Y per delta X, di mana delta X mendekati 0. Sama dengan limit, ini rumus umumnya. Ya, ini sengaja saya buat untuk mengingat saja lah. Nah, oke, masuklah ke persoalan di sini tadi. Nah, kita mulai. X ini, nilainya ini kan. Di dalamnya ini ada X ditambah delta X. Karena ada pangkat, maka kita kasih aja pangkat. Jadi X ini dia kita letakkan, kasihlah pangkat. Nampak kan? Kurang ini tadi kan, ini X kan, tetap masih ini kan? Ini dia. X ditambah delta X. Oke. Terus ditambah 2, ini dia. Nah, ada pangkat yang enggak ada kan? Nah, ini pangkat 1, cuman enggak ditulis ya, 1 aja. Nah, tambah. Kemudian dikurang kan? Nih, fx kan ini. Ya kita tulis ke sini semua. X kuadrat dikurang X ditambah 2. Sama kan? Per delta X, di mana delta X mendekati 0. Oke, sudah ya. Baru kita mulailah perkalian. Oke. Limit X kuadrat. Berarti dari mana X kuadrat ini? Ini hukum Pascal namanya ini. Ya. Kalau kita belajar di kelas 11 ya. Nah, ini udah ada ini. Yes. Kita tahu nih. Jadi X kita pangkatkan nih dia. Kemudian perhatikan 2 dikali X. 2 dikali X dikali ini ya. 2 dikali X dikali delta X. Maka 2 delta X dikali X. Ini X nya ini yang ini. Delta X nya ini. Oke. Kemudian apa lagi? Delta X ini kita pangkatkan. Ini dia. Oke, ini udah pelajaran udah plus 11 ya. Oke, dikurang nih. Kurang ini mana? Nah, ini buka aja karena dia tidak ada perpangkatan. Buka aja ke apanya? Kurungannya. Jadi ini jadi negatif. Ini keluar nanti jadi negatif. Nah, kalau tambah tetap nih ya isi karena dia di luar kurung tadi dia tambah. Kemudian kita keluarkan tadi, ini jadi negatif kan? Nah, ini negatif jumpa negatif jadi positif. Ya, negatif jumpa negatif jadi positif X. Kemudian ini positif 2 jumpa negatif, ya ini negatif per delta X, di mana delta X mendekati 0. Oke, baru kita yang sama kita kurangkan ya. Ini dia. Kita kurangkan. Nah, X2 kita kurangkan dengan ini dia. X2 juga. Ini kan pengurangan nih ya. Positif negatif. Jadi X pangkat 2 dikurang X pangkat 2 0. Kemudian min X ditambah X 0. Itu ya, ini jangan bingung ya. Ini dia. Min X dikurang X 0. Kemudian ada lagi. Angka berapa lagi kita buat di sini? Oh, 2 nih. 2 dikurang 2 ini dia. Maka tinggal siapa? 2 delta X kali X ditambah delta X kuadrat per delta X, di mana delta X sama dengan 0. Oke, lanjut. Limit 2 delta X dikali X ditambah delta X kuadrat dikurang delta X per delta X. Ini dia ya. Di mana delta X mendekati 0. Jadi ini dia. Oke. Kita kurang lah ini. Kita bagi ya. Kita bagilah ini delta X dibagi delta X. Ini kita bagikan delta kuadratnya, delta X kuadrat dibagi juga ya. Nah, ini semua kita yang delta ini boleh membagi ini satu-satu. Ini hukum perpecahan, boleh nih membagi yang ini membagi sini, yang ini bagi sini, ini bagi sini. Nah, dibagilah sama ini semua. Nah, berapa? Tinggal ya, ini perhatikan. Del 2 delta X ini kan ada X ini satu nih. Ini habis. Jadi 2X. Kemudian ini delta ini kan kuadrat nih. Jumpa ini kan sisa 1 dia pangkatnya. Jadi delta X.
ya. Hukum eksponen 2 dikurang 1 itu ya, ini ada. Udah ingat kelas 1 itu, nggak usah diajar lagi. Oke. Yang ini samanya kan tinggal 1, ada sama ya. Pokoknya 2 bagi 2 kan 1, 3 bagi 3 1, seperti itu ya. Inilah dia. Nah, ini hasilnya limit 2x belum final, maksudnya dari pembagian ini 2x ditambah delta x kurang 1, maka sama dengan f aksen x atau turunan dari fx adalah ini ya, x kuadrat dikurang x ditambah 2. Turun dari fx x kuadrat kurang x ditambah 2 adalah 2x ditambah 0 kurang 1. Ini kan diperhatikan. Delta x ini mendekati 0, maka di sini jadi 0. Oke ya, ini dia 0. Kita buat ini kan dia 0. Kita 0, maka finalnya ya 2x kurang 1. Jadi ini hasilnya. Oke, lanjut ke contoh 4. Ingat, ini selalu saya buat nih. Ingat, fx sama dengan y. Contoh 4. Tentukan turunan dari fx sama dengan 3 per x. Nah, ini pembagian nih ya. Ini dia pecahan kita bilang. Satu udah contoh masing-masing. Ada 4 contoh. Oke. Pembahasan. Nah, dapat dituliskan dengan, ini DY saya buat seperti ini masing-masing ya. Karena sudah ada awal minggu semalam sudah terangkan dapat ditulis. Seperti ini contohnya. Oke. Di sini adalah limit delta ini apa aja lah, bentuk umumnya tetap saya buat ini supaya selalu ingat. Delta y per delta x di mana delta x mendekati 0 sama dengan limit ini umum. Oke, kita isi dia. Oke, di sinilah kita lihat. Nah, x ya kan, x nilai x nih, x nih. Nah, ini 3-nya kita buat 3 ini tetap. Nah, x ini kan nilainya ini, x ditambah delta x ini kita buat. Ini si x nih. Dikurang 4, ini 4-nya. Udah? Oke. Nah, si fx ini adalah ini. Ini ya, si fx ini adalah ini. Makanya kita kurang 3 per x kurang 4. Jelas ya? Jangan lupa lagi. Per delta x di mana delta x mendekati 0. Sama dengan, nah ini kita kali-kalikan aja. Ingat ya, kali silang. Di pecahan kan kali silang nih untuk memudahkan. Jadi 3 ini kalikan ini silang nih. 3 di dalam kurung x kurang 4. Kemudian ini kan tanda kurang nih. Nah, ini 3 kalikan ini ke bawah nih ya. Silang namanya ya. Nah, ini 3 x ditambah delta x kurang 4. Ini kan dia. Ini nih. Oke, per inilah. Ini kita kalikan seperti ini. Dan ini saya buat tanda titik nih ya, supaya untuk paham aja, ini harus kita kalikan. Nah, jadi ini per ini x ditambah delta x ya, per delta x di mana delta x mendekati 0. Ya, barulah kita kalikan. Oke ya. 3 dikali x 3x, 3 dikali min 4 min 12. Ada. Kemudian ini pengurangan ya, ini kurangnya. Sesi kedua ya, 3 dikali x, min 3 dikali x min 3x, min 3 dikali positif delta x sama dengan negatif 3 delta x ya, negatif kali positif itu negatif. Kemudian min 3 dikali dengan min 4 yaitu positif 12 per ini tetap ya, seperti penyebutnya ini tetap tidak kita gangguan, per delta x ya, di mana delta x mendekati 0 ya, di sini ya. Dari hasil ini semua ini ya, kita yang sama kita kurangkan ya, 3x dikurang min 3 ini ya, atau 3x kurang 3x, bukan min ya, berarti 3x kurang 3x berarti 0. Kemudian min 12 ditambah 12 berarti kan jadi 0 gitu ya. Nah, kemudian apa lagi?
Gitu ya. Tinggal sisa siapa? Min 3 delta X per ini dia hasilnya. Perhatikan, min 3 delta X per ini sama masih saya buat per delta X per 1. Ini kenapa saya buat ini seperti ini, supaya nanti di dalam pecahan pembagian itu ada perkalian ya, makanya saya buat ini membantu untuk memudahkan pembagian. Nanti pembagian ini bisa jadi perkalian. Ini sebelah ini lihat. Jadi min 3 delta X per ini dia X ditambah delta X dikurang 4 ini kali, perhatikan ini tadi ya, seperti ini sama kurung ini dikali ini. Nah, kenapa 1 per delta X? Karena hukum pembagian dalam pecahan, apabila pecahan ini dibagi maka dia akan menjadi perkalian. Maka ini dibalik, ini kepala, ini kaki, itu kalau bahasa pasarannya. Tapi matematika kan pembilang dan penyebut. Maka di dalam pembagian ini kita jadikan perkalian seperti ini. Jadi tengok, satunya jadi di atas jadi kepala, dan delta X nya jadi kaki. Jadi seperti ini dia ya, perkalian ini sengaja untuk bantu aja, membantu supaya dalam pembagian dalam pecahan inilah dia. Oke, kita kalikanlah min 3 kali 1. Nah, ini kita kalikan 1 1. Nah, inilah dia min 3 delta X ya, kalikan 1 ini ya. Nah, ini baru kita buat seperti ini. Nah, kita pindahkan saja ke depan. Ini mudah, ini jangan diutak-atik lagi. Seperti ini ya, sama ini ya. Oke, kita buat ini kurang 4. Nah, karena ada yang sama di sini, lihat delta X, maka delta X dibagi delta X tinggallah min 3. Nah, ini tetap seperti ini, tidak bisa diganggu gugat ya, untuk memudahkan saja. Jadi delta X nya sudah hilang kan, jadi limit min 3 per dalam kurung ini X ditambah delta X dikurang 4 dikali X kurang 4, maka min 3. Nah, tadi kan delta X nya katanya berapa? Mendekati 0 kan ya. Nah, kita masukkan delta X nya ke sini 0. X ditambah delta ini tetap. Jadi delta X nya aja kita masukkan nilainya nih. Nih. Oke, kita letakkan 0 di sini. Ya kan? Ini kurangkan. Nah, maka hasilnya min 3 per X kurang 4, X kurang 4. Nah, dia. Nah, ini faktornya. Ya, kita sederhanakan hasilnya berapa? Ini dia min 3 per X kurang 4 pangkat 2. Jadi, turunan dari fx sama dengan 3 per x kurang 4 adalah y, f aksen, y aksen bisa ya. Ini udah min 3 per dalam kurung x kurang 4 pangkat 2. Jadi turunan ini dia. Oke, sampai sini saya anggap anak-anak bisa, asal memperhatikan ini cara jalannya. Oke, masuk kita ke latihan ya. Oke. Latihan. Oke. Tentukan nilai limit dari A, fx 7x kurang 5, udah ada contohnya. Nah, B saya buat y. Tadi kan ini dia ya. Fx sama dengan ini sama aja nih. Cuma lambang-lambang simbolnya. 2x tambah 3 sama. Yang C fx sama dengan x kurang 2 x kuadrat dikurang x ditambah 3 sama tadi ada contohnya. Nah, saya buat di sini y ya, sama aja ya, x kuadrat tambah x kurang 4. Ini saya ganti-ganti jumlah kurangnya aja. Oke, yang E fx, nah ini pecahan kayak tadi ya, 5 per x kurang 6. Dan f nya ya sama aja ya tadi ya, hanya beda pengurangan dan penjumlahan. Oke, sampai sini saya ucapkan semoga anak-anak dapat menjalankannya ya. Oke, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 9 Medan, SMK bisa.